Wah, ini ketika kunut masjid bid'ah, masjidnya bid'ah. Anda bayangkan, Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Saya mau katakan bahwa setiap pelajaran yang disampaikan oleh Nabi, kalau kita memilih ada dalilnya, ada tuntunannya, walaupun beda dengan yang lain, cek dulu. Kalau ada tuntunan, maka dia boleh jadi mengerjakan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa mengerjakannya. Maka dalam kondisi demikian jangan ribut, jangan saling menyalahkan. Di situ kita harus toleran. Kecuali kalau tidak ada dalil, nggak ada contoh, di situ pun nggak usah kreatif. Sadar bahwa itu salah, perbaiki diri kita untuk kembali kepada manhaj yang benar. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kalau nanti besok subuh ada yang kunut, dalilnya ada riwayat Ibnu Umar, riwayat kemudian Al-Hasan cucu Nabi sampaikan Ibnu Umar pernah menunaikan kunut, ada dalil mengatakan Nabi pernah menunaikannya. Yang tidak pakai kunut ada dalilnya. Yang dipahami dengan kunutnya Quran surah ketiga ayat 128, Nabi tidak kunut lagi, dipahami nggak kunut lagi. Yang dengan nazilah ada. Jadi kalau nanti ada yang sholat kunut, ada dalilnya. Yang tidak kunut, ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, yang tidak sholat subuh. Itu. Jadi jangan terlalu repot. Wah, ini ketika kunut, masjid bid'ah, masjidnya bid'ah. Anda bayangkan, sejak kapan ada istilah masjid bid'ah? Buka kitab fikih, nggak pernah ada perbuatan bid'ah itu melekat pada tempat dan barang. Yang ada perbuatan. Perbuatan. Ingat, menggunakan hukum mesti hati-hati, termasuk melabeli dengan kalimat syariat. Karena kalimat itu dilekatkan pada taklif perbuatan, bukan pada orang. Dan kalimat pun nggak sembarangan, nggak semuanya bisa menggunakan syariah. Jilbab syariah, syar'i ada. Koperasi syariah ada. Bank syariah ada. Tapi tidak semua pakai syariah. Kalau semua pakai, besok-besok nanti di sini ada futsal syariah. Gimana caranya? Oper bola pakai bismillah. Tendang, masuk, alhamdulillah. Kegolin, astagfirullah. Semangat, Allahu Akbar, Masya Allah, futsal syariah. Jelas? Baik, jadi kalau nanti Anda mengamalkan kunut, kemudian bermakmum di belakang orang yang tidak kunut, ikuti. Dan kalau sudah salam, gak usah sujud sahwi. Ikut imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Saya bingung nih, waktu pada haji ke Mekah nggak pada rame, kenapa saat pulang lagi ke Bandung pada rame? Sama, kalau imamnya kunut, yang mengamalkan tidak kunut, ikuti. Jangan beda. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda ruku. Imam kunut, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, imamnya kunut, Anda ikut kunut di belakang. Beliau itu luar biasa. Beliau tidak mengamalkan kunut, tapi memberikan fatwa. Imam kunut, Anda kunut di belakang. Minimal mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Jangan sampai itu kunut, Anda diam aja. Apalagi di hati ada bahasa yang tidak mengenakan. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Kan? Nah, semua petunjuk Nabi yang diajarkan pada para sahabat itu, oleh sahabat diteruskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'in. Oleh tabi'in dijelaskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'ut tabi'in. Sampai ke kita sekarang, itu jalannya, lihat jalannya yang jelas dari Nabi, jalurnya ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Jalan yang jelas ini dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, at-tariqul wadih, silsilah runtutan sumber pengajaran dari Nabi sampai dengan ke kita. Ini loh semua tuntunan ajarannya. Salurannya disebut dengan sanad, pembelajarannya disebut dengan isnad. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, membuat bab yang pertama, babul isnad minad din. Bab belajar agama dengan susunan riwayat sampai ke Nabi, itu yang akan menentukan benar tidaknya ibadah seseorang dan agama seseorang. Nah, semua kumpulan ajaran Nabi itu disebut dengan manhaj namanya. Ketika kemudian kita punya pilihan, silahkan Anda pilih, karena Anda tidak bisa mengerjakan kedua-duanya. Maka pilihan Anda itulah kemudian yang disebut dalam bahasa fikih dengan madzhaba ilaihi. Madzhaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan di antara sekian alternatif yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi madhab itu bukan kelompok. Madhab itu asalnya bukan aliran. Makanya ketika Nabi wafat, sahabat menyebarkan semua itu. Sahabat wafat, tabi'in kemudian meneruskan sampai muncullah di awal-awal abad kedua hijrah, lahir ulama-ulama hebat, 4 bintangnya. Ada Imam Abu Hanifah yang wafat kemudian tahun 150 hijrah.
Ada Imam Malik yang lahir tahun 93 sampai 94 Hijrah. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza tahun 150 Hijrah. Ada Imam Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 163 Hijrah. 4 ini ulama bintangnya karena mereka tahu kalimat-kalimat tadi, ajaran-ajaran tadi dengan sempurna, kemudian mereka tuliskan di kitabnya. Baik, paham artinya manhaj? Paham. Jadi semua tuntunan yang berasal dari Nabi disebut apa? Kalau kita pilih salah satu disebut apa? Kalau saya pilih mazhab Syafi'i boleh? Hambali boleh? Baik. Nah, yang tidak boleh? Yang tidak menunaikan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas sampai sini? Baik, paham?